Perkenalkan, nama saya Angela Wola. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang makalah fisika tentang pengukuran besaran dan satuan. Bab 1 A. Latar belakang. Tanpa kita sadari, setiap hari kita menggunakan alat ukur sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan maupun mempermudah aktivitas kita. Alat ukur yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui adalah alat ukur dari besaran pokok. Berbagai macam alat ukur dari besaran pokok inilah yang mempermudah kita mengetahui beberapa hasil dari pengukuran yang didapat. A. Pengertian besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan besaran. Berdasarkan cara memperolehnya dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu 1. Besaran fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari pengukuran. Karena diperoleh dari pengukuran, maka harus ada alat ukurnya. Sebagai contoh adalah massa. Massa merupakan besaran fisika karena massa dapat diukur dengan menggunakan neraca. 2. Besaran non-fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari perhitungan. Dalam hal ini, tidak diperlukan alat ukur, tetapi alat hitung sebagai misal kalkulator. Contoh besaran non-fisika adalah jumlah. Besaran fisika dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. A. Besaran pokok adalah besaran yang ditentukan lebih dulu berdasarkan kesempatan para ahli fisika. Besaran pokok yang paling umum ada 7 macam. Selain itu, terdapat 2 besaran tambahan yang tidak memiliki dimensi, yakni sudut datar dan sudut ruang 3 dimensi. Berikut adalah tabel besaran pokok dan besaran tambahan. B. Besaran turunan. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran ini ada banyak macamnya. Berikut adalah tabel besaran turunan dan satuannya. Selain itu, berdasarkan ada tidaknya arah, besaran juga dikelompokkan menjadi 2, yaitu berdasarkan skalar dan berdasarkan vektor. 1. Besaran skalar yaitu besaran yang mempunyai besar dan satuan saja, tetapi tanpa memiliki arah. Contoh, panjang, massa, dan waktu. 2. Besaran vektor yaitu besaran yang memiliki besar, nilai, suatu, dan arah. Contoh kecepatan gaya, perpindahan, dan lain-lain. B. Pengertian satuan. Satuan adalah pembanding dalam pengukuran atau membandingkan besaran dengan yang lain yang dipakai oleh patokan. Satuan merupakan salah satu komponen besaran yang menjadi standar dari suatu besaran. Adanya berbagai macam satuan untuk besaran yang sama akan menimbulkan kesulitan. Satuan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu satuan tidak baku dan satuan baku. Standar satuan tidak baku tidak sama di setiap tempat, misalnya jengkal dan hasta. Sementara itu, standar satuan baku telah ditetapkan sama di setiap tempat. C. Pengertian pengukuran. Fisika adalah ilmu yang mempelajari gejala alam seperti gerak, kalor, cahaya, bunyi, listrik, dan magnet. Proses pengamatan gejala alam tersebut bermula dari pengamatan yang dilakukan oleh indera kita. Akan tetapi, pengamatan tersebut harus disertai dengan kata kuantitatif yang dapat diperoleh dari hasil pengukuran. Suatu alat ukur dikatakan baik bila memenuhi syarat, yaitu valid atau sahih dan reliable atau dipercaya. Di samping kedua syarat di atas, ketelitian alat ukur juga harus diperhatikan.
Semakin teliti alat ukur yang digunakan, maka semakin baik kualitas alat tersebut. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan suatu besaran dengan suatu besaran yang sudah distandar. Pengukuran panjang dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Mistar, jangka sorong, mikrometer, skrup, neraca, ampermeter, termometer merupakan alat ukur yang sudah standar. Penggunaan alat ukur yang sudah distandar, maka siapapun yang melakukan pengukuran, dimanapun pengukuran itu dilakukan dan kapanpun pengukuran itu dilaksanakan, akan memberikan hasil yang relatif sama. Pengukuran berat menggunakan neraca dengan berbagai ketelitian, mengukur kuat arus listrik menggunakan ampermeter, mengukur waktu dengan stopwatch, mengukur suhu dengan termometer, dan lain sebagainya. 1. Instrumen pengukuran. Instrumen pengukuran adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hasil akhir dari proses pengukuran yang sangat tergantung kemampuan alat ukur yang digunakan. 2. Pengukuran besaran pokok. A. Pengukuran besaran panjang. Pengukuran besaran panjang bisa dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, mikrometer, skrup. Alat ukur tersebut memiliki nilai ketelitian yang berbeda-beda. Nilai ketelitian ini adalah nilai yang terkecil yang masih dapat diukur. B. Alat ukur massa. Neraca yang digunakan di laboratorium fisika pada umumnya berbeda neraca yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh neraca berbagai bentuk, dan di bawah ini adalah contoh neraca yang sering ditemukan di laboratorium. Ada 4 prinsip kerja neraca, yaitu prinsip keseimbangan gaya gravitasi, prinsip keseimbangan momen gaya, prinsip keseimbangan gaya elastis, prinsip inersia atau kelambanan. C. Alat ukur waktu. Sebenarnya ada banyak alat ukur waktu yang tersedia, seperti jam tangan, jam dinding, jam bandul, dan sebagainya. Namun yang sering digunakan di laboratorium adalah stopwatch. D. Alat ukur suhu atau temperatur. Alat ukur suhu adalah termometer, dan ada banyak jenis termometer. C. Alat ukur massa jenis. Massa jenis termasuk besaran turunan, yaitu sama dengan massa dibagai volume benda. Oleh karena itu, menentukan massa jenis sebuah benda, kita perlu 2 alat ukur, yaitu alat ukur massa atau neraca, dan alat ukur volume atau penggaris untuk benda yang teratur bentuknya atas gelas ukur. Cara lain untuk mengukur volume benda adalah dengan memasukkan langsung ke dalam gelas ukur. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Besaran adalah suatu yang dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan berdasarkan cara memperolehnya. Dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu 1. Besaran fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari pengukuran. 2. Besaran non-fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari perhitungan. Besaran fisika sendiri dibagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Satuan adalah suatu pembanding dalam pengukuran atau membandingkan besaran dengan yang lain yang dipakai dalam patokan. Satuan merupakan salah satu komponen besaran yang menjadi standar dari suatu besaran. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan suatu besaran dengan suatu besaran yang sudah distandar. Pengukuran panjang dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Penggunaan pengukuran berat menggunakan neraca dan berbagai ketelitian mengukur kuat arus listrik.
menggunakan amperemeter untuk mengukur waktu dengan stopwatch, mengukur suhu dengan termometer, dan lain sebagainya. Saran dari saya, semoga setelah membaca makalah ini, para pembaca lebih memahami lagi apa itu besaran satuan dan pengukuran, dan makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kami meminta kritik dan saran yang bersifat relevan. Terima kasih.